Halo semuanya, lama nih gak ketemu ya teman-teman. Halo sahabat LKP semua yang budiman dimanapun yang berada. Aku kembali lagi ya teman-teman menyapa teman-teman ya. Nah dalam kali ini aku akan update persyaratan-persyaratan LKP di mana dari tahun 2024 kemarin ada banyak persyaratan-persyaratan yang memang diupdate gitu ya. Nah ini khusus yang di wilayah Kota Subang ya. Ada beberapa yang memang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Maka ketika teman-teman punya LKP, berbanggalah gitu ya, berbanggalah karena untuk tahun 2025 ini ada perbedaan ya syarat-syaratnya. Saya nggak tahu kalau di kota-kota lain apakah sama atau tidak. Minimal ya teman-teman ada gambaran lah apa saja yang harus disiapkan. Nah, ada banyak teman-teman yang memang menjapri saya gitu ya, yang masuk ke WA gitu ya. Nah, namun ya saya juga tidak memaksa ya, karena untuk meluangkan konsultasi itu meluangkan waktu saya gitu ya untuk Zoom, untuk membalasnya teman-teman. Maka di situ ya saya terus terang aja ya kalau misalkan ketika konsultasi ya ada tarif khususnya gitu, kita ngobrol gitu kan. Karena untuk apa tuh namanya membangun satu buah lembaga, ya teman-teman kalau misalkan mau sendiri langsung ke dinas itu silahkan. Kalau teman-teman minta bantuan ya otomatis ada feedbacknya ya gitu. Ada feedbacknya karena ada tenaga dan pikiran yang harus saya keluarkan juga. Apalagi kan menjelaskan namanya membuat lembaga, dijelaskan secara secara detail itu kan harus punya waktu gitu ya. Makanya kalau misalkan ada yang pengen gitu ya, ada yang pengen konsultasi, saya arahin langsung aja Zoom. Mau 2 jam, mau 3 jam, mau seharian silahkan gitu ya. Gitu. Jadi supaya teman-teman jelas bertanyanya. Kalau kita chat-chat-chat aja gitu ya, saya juga kan nggak ada waktu gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya arahin langsung aja ke Zoom gitu ya. Nah, kalau chat-chat saja ya akhirnya tidak tersampaikan dengan jelas kebutuhannya apa gitu kan. Dan akhirnya juga pekerjaan juga saya jadinya terbengkalai gitu. Kalau misalkan perkenalan terus bertanya, bisa Kak bawa bantu gini 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 gitu kan. Kalau udah deal ya udah tinggal Zoom gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu kan. Karena kan di saya itu ada beberapa yang memang kita buat gitu ya. Misalkan mau Zoom atau mau membeli proposalnya saja gitu ya. Jadi teman-teman ada Word gitu ya. Jadi teman-teman tinggal edit-edit aja di situ gitu ya. Dan itu juga harganya tinggal teman-teman bisa dicek ya. Di harga saat ini masih gak berubah, harganya masih di 200.000 dan ada di toko yeskas.co.id gitu ya. Ada toko marketplace-nya gitu ya punya saya sendiri. Oke, kita akan lanjut ke ini ya, ke persyaratan-persyaratan tahun terkini dan kita langsung saja di DPMPT Subang ya. Ini Kabupaten Subang, DPMPT SP. Ini tuh dinas satu pintu, dinas perizinan. Jadi kalau di saya tuh memang situsnya seperti ini ya untuk Kota Subang nih. HTTPS. Nah, ini untuk Kota Subang ya. Nah, jadi perizinannya di mana ya? Di sini ya. Ketika saya klik ini akan masuk ke sini. Nah, di sini pada nah ini ya nomor 24 persetujuan pendidikan program atau satuan pendidikan non formal. Kalau ini kan formal. Ya, untuk sekolah ini yang bawah. Yang bawah yang ini ya. Nah, ketika saya klik di sini, nah ini munculnya seperti ini. Nah, ini fixnya itu adalah ketika sudah diverifikasi oleh dinas, gitu ya. Udah survei sama dinas, sudah proposalnya udah masuk ke dinas, gitu ya. Barulah masuk ke DPMPTSP. Dan sekarang itu dinas itu hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang sama dinas itu diverifikasi dulu datanya udah benar. Jadi izinnya sekarang itu langsung ke DPMPTSP. Gitu ya. Sekarang itu kan langsung.
ke DPMPTSP. Jadi dinas itu hanya memberikan rekomendasi. Ini yang terbaru ya, kalau nggak salah itu sekitar 2023-2024 itu sudah mulai ke DPMPTSP. Karena kalau saya itu waktu tahun 2000 itu belum gitu ya, masih izinnya itu pakai dinas. Dan saya juga sudah upgrade perizinannya ke sini gitu ya. Jadi perizinannya di double, dari dinas ada, dari DPMPTSP ada yang terbaru. Nah, yang pertama teman-teman dapatkan dulu tuh rekomendasinya gitu ya. Nah, kemudian masuk ke apa tuh namanya? Ke sini. Jadi teman-teman sediakan scan asli pemohon ya. Pemohon itu siapa yang buat akunnya? Ya, diusahakan ini adalah sebagai ketua gitu ya, ketua yang membuat akun gitu ya. Yang selanjutnya ini pakai NIB. Nah, NIB ini KBLI-nya KBLI khusus, Bang, pernah saya juga bahas yaitu di bidang apa tuh namanya? Pendidikan ya. Nah, ini KBLI-nya harus pas juga, ini KBLI-nya. Pernah saya bahas juga di video selanjutnya tentang KBLI ini. Ini penunjang pendidikan ya, KBLI-nya. Terus scan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Nah, ini nih. Nah, ini juga biasanya apa tuh sudah ada menyambung di NIB. Tapi nggak tahu nih fisiknya seperti apa gitu ya. Nanti kita mungkin akan lihat. Soalnya kalau membuat NIB biasanya keluar juga ini sesuai pemetaan ruangan ini ya. Persetujuan ini. Apakah nanti dari Dinas Tata Ruang atau dari mana itu ya. Nah, ini karena update gitu ya. Jadi gimana nanti setelah kita lihat atau live chat dengan pihak DPMPTSP. Kita kan bisa live chat juga ya, misalkan via WA. Nah, untuk menanyakan sesuatu ini ya, apakah ini dari Dinas Tata Ruang atau yang lainnya. Terus selanjutnya ini ya, ini persetujuan lingkungan SPPL. Nah, ini AMDAL. Nah, ini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini juga waktu pertama ya dulu saya bikin itu, ini tidak ada gitu ya. Ini tidak ada. Nah, dan sekarang ada ya, harus pakai AMDAL. Ini persetujuan lingkungan ya. Jadi ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini di Dinas Lingkungan Hidup. Harus ada SPPL. Nah, terus ini harus ada IMB. Nah, IMB, strip PGB, strip SLF. Nah, ini ya, izin mendirikan bangunan. Nah, ini sekarang itu harus ada. Ya, diusahakan sih bangunannya yang sudah bersertifikat ya, atau istilahnya punya sendiri gitu ya. Nah, atau bisa mungkin ya AJB gitu, yang penting ada surat-suratnya ya lah. Karena sebagai dasar nanti untuk pengajuan IMB itu kan harus ada surat-surat dari bangunan tersebut gitu. Nah, selanjutnya scan pendiri dan susunan pengurus serta rincian tugas. Nah, ini pengurusnya kan kalau misalkan pakai yayasan ya pakai yayasan, kalau pakai CP atau apa tuh perkumpulan juga bisa gitu ya. Yang penting ada SK Kemenkumhamnya. Tapi sih kalau saya sih menyarankan sih lebih ke yayasan gitu ya, ke yayasan. Karena kalau kalau yayasan itu udah fix ya, karena memang jalurnya. Terus kalau saya sendiri kan ini dulu pakai CP ya, dulu itu. Nah, terus ini rincian tugas. Scan pendiri, jadi pendirinya itu siapa, terus pengurus-pengurusnya ya. Ya pastilah ada bendahara, ada siapa lagi ya? Ada ketua, ada nanti teknis operator gitu ya, ada trainer, instrukturnya, terus ada bendahara gitu ya. Nah, itu lengkapi ya. Jadi instruktur, operator itu nanti yang memegang dapordiknya itu siapa
gitu ya. Nah, terus ya rincian-rincian tugasnya termasuk SK-nya. SK-nya. Jadi dikasih SK semuanya ya. Ya kalau misalkan sama yayasan ya dikasih SK sama yayasan. Nah, sekarang itu lanjut ke ini nih. Surat keterangan domisili dari kelurahan. Ini dibuat aja gitu ya, dibuat aja. Ya meski misalkan LKP-nya belum jadi, ya namanya juga kan pengajuan gitu. Jadi teman-teman pengajuan LKP apa gitu namanya, atau misalkan LPK apa gitu ya, kalau misalkan teman-teman, atau misalkan PKBM apa gitu ya. Nah, non formal ya, non formal ini mau LKP atau PKBM ya mirip-mirip gitu, karena di sini sekolah non formal, berarti ya mirip-mirip lah kalau misalkan teman-teman pengajuan PKBM ya mirip-mirip seperti ini gitu ya. Terus eh, scan keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran. Nah, makanya kan ini kalau tempatnya ini pakai apa ya? Sertifikat ya, tapi namanya orang lain. Nah, berarti kan harus ada semacam apa ya? Surat kuasa gitu. Siapa nih yang menggunaannya, penggunaan tempat itu siapa? Ya syukur-syukur misalkan dalam keterangan kepemilikan itu namanya sama dengan nama ketua gitu. Kalaupun ya berbeda ya berarti harus ada tambahan gitu ya. Karena di sini kan scan keterangan kepemilikan, nah berarti ya misalkan ada RJB, ada sertifikat atau apa gitu ya. Nah, terus kuasa penggunaan tempat pembelajaran. Nah, ini ada surat lagi ya, itu dibikin. Terus ini surat penetapan pendirian dari badan hukum selama 3 tahun. Nah, ini eh, ini kalau saya artikan gitu ya. Jadi si badan hukumnya itu harus minimal itu berumur 3 tahun gitu ya. Nah, di kebetulan juga saya pun punya punya yayasan, punya perkumpulan, punya CP gitu ya. Nah, jadi ada 3 badan itu dan umurnya sudah ada yang udah 8 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Nah, jadi si badannya itu harus minimal itu 3 tahun. Jadi kalau teman-teman mau bikin LKP tahun ini gitu ya, teman-teman belum membuat mendirikan badan hukumnya, ya teman-teman harus tunggu dulu ya selama 3 tahun gitu. Jadi jangan yang baru gitu. Jadi kalau yang baru kan gak ada aktivitas. Jadi niatkan dulu kalau misalkan teman-teman nih, saya mau membuat LKP gitu ya Pak. Kan di awalnya kita pakai yayasan gitu ya, karena memang sistemnya kan pendidikan itu. Nah, ketika kita mau gitu ya, mau mau membuat itu, atau dulu saya kan dulu itu pakai CP terapi cempaka putih Indonesia. Nah, itu tuh pakai aktivitas belajar, ya kan? Misalkan kita eh, mengadain seminar, mengadakan pelatihan gitu ya. Nah, jadi kita kumpulin tuh datanya semua gitu kan. Bahwa kita itu selama 3 tahun itu ada aktivitas. Nah, gitu kita tulis semua nama-namanya gitu, kita rekap foto-fotonya, kegiatannya sebagai dasar ketika kita mau pengajuan ke LKP. Kan nanti kan ada eh, company profil perusahaan atau corporation ya. Misalkan mau dari yayasan, mau PT, mau apa gitu kan. Jadi ada corporationnya itu ya. Ada company profilnya gitu ya. Apa yang kita buat gitu ya selama dari 3 tahun tersebut dituangkan dalam company profil tersebut. Nah, terus ini scan standar kompetensi lulusan. Nah, terus standar standar diisi proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Berarti kan ini kan lebihnya ke SOP. SOP-nya harus dibuat. Lulusannya bisa lulus itu seperti apa, dasarnya lulus itu harus bagaimana gitu kan. Nah, itu harus dibuat juga gitu kan. Standar penilaiannya harus seperti apa, standar tenaga pendidikannya harus apa gitu kan.
sarana dan prasarananya, eh, apa tuh namanya, ada apa tuh namanya ya, ada moto, ada motivasinya apa gitu kan, itu tuh harus dilengkapi nih ya. Nah, jadi kalau misalkan nih standar kompetensinya merujuk ke berbasis kompetensi SKKNI gitu ya. Seperti saya kan ngajar di ada hipnoterapi, ada apa tuh namanya, pijat refleksi gitu kan, itu kan ada standar kompetensinya. Ini ngerujuknya kemana gitu. Nah, materi-materi itu seperti hipnoterapi, terus pijat refleksi gitu kan, itu ada standarnya. Ada standar seperti akupuntur itu kan ada standar-standarnya. Dan itu juga SKKNI-nya sama SKL-nya itu ya dikeluarkan dari ini ya, dari kementerian juga ada gitu. Kita dapat gitu lah. Dapat ininya, dapat standarnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat ini. Jadi teman-teman persiapkan apa yang memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan banjiri aja kolom komentar di bawah ya. Tentu yang baru mampir ke sini, like, share, dan subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Apalagi teman-teman ya punya niat, punya gagasan gitu ya, atau ingin apa ya, punya pelatihan online. Nah, teman-teman yang ingin punya pelatihan online, ingin online seperti saya, teman-teman juga bisa akses, bisa dites-tes demonya. Demonya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini juga ada akses demo. Ingin punya website yang ya di bidang e-course pelatihan, itu juga bisa menghubungi saya gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen pengen seperti ya Udemy gitu kan, pengen seperti itu ya. Nah, atau kayak penjualan-penjualan e-course seperti saya seperti ini gitu ya. Atau pengen lebih menarik lagi, tahu terima beres, juga kita ada jasanya gitu. Tahu terima beresnya berapa gitu ya, ada jasanya. Berikut hosting, domain gitu atau VPS gitu kan. Kita ada gitu ya, gitu. Jadi seperti ini. Itu, ini kita pakai WordPress ininya ya, WordPress. Ini saya pakai VPS. Pakai hosting juga bisa, cuman jangan jangan banyak-banyak ya, minimal 2 ya, subdomain dan domain. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen punya website penjualan course seperti ini bisa. Seperti ini satu contohnya, ada pelatihan apa ya? Ini aja ya. Ini akupuntur gitu ya. Kita klik. Nah, kita klik misalkan, oh sebentar ya, ada demo juga. Nah, ini demo ya. Jadi teman-teman bisa dites demo, tes demo di sini. Nah, kita klik ke sini. Nah, ini tuh bisa sistem berbayar atau tidak. Jadi kalau mau sistem mau digratisin juga bisa nih nol, tuh kan. Mau dipakai ini, nah ini misalkan ininya ya, apa tuh namanya, contoh-contohnya itu. Nah, kalau digratisin kan seperti ini. Kalau misalkan mau berbayar juga ada. Nanti tuh muncul seperti ini nih. Web demonya. Tuh, seperti ini. Gitu. Tinggal klik-klik-klik aja gitu. Oke, teman-teman. eh kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.